Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Ibu siswa kelas 9. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kabar kalian selalu sehat, baik, dan yang pasti tetap semangat. Meskipun pembelajaran kita masih melalui media online, tetap tidak menyurutkan kalian untuk tetap semangat belajar. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan materi tentang Kedaulatan Kesatuan Republik Indonesia. Yang tujuan pembelajarannya, kita dapat berdiskusi dan tanya jawab perihal hakikat kedaulatan dan teori kedaulatan. Nah, sebelum itu Ibu akan men-share screen PowerPoint-nya. Jadi materi kita hari ini adalah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Subbab yang kita bahas hari ini yang pertama, hakikat dan teori kedaulatan. Yang kedua, bentuk dan sifat-sifat kedaulatan. Yang ketiga, macam-macam teori kedaulatan. Hakikat kedaulatan. Pengertian kedaulatan menurut Mariam Budiharjo, kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Teori kedaulatan terdapat teori kedaulatan antara lain teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat. Subbab yang kedua, bentuk dan sifat-sifat kedaulatan. Bentuk kedaulatan itu terbagi menjadi dua, yakni kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Di mana kedaulatan ke dalam merupakan negara memiliki wewenang tertinggi untuk memonopoli daerahnya. Tidak ada kekuasaan lain yang menyamai, menandingi, dan mengatasinya. Segala bentuk kekuasaan yang ada di dalam suatu negara harus tunduk kepada kekuasaan negara tersebut. Yang kedua, kedaulatan keluar, yakni negara tersebut bebas, tidak terikat, dan tidak tunduk kepada kekuasaan lain. Tetapi negara harus menghormati kedaulatan negara lain. Dengan demikian, negara berhak mengadakan hubungan dengan negara lainnya. Yang kedua, kita akan membahas tentang sifat-sifat kedaulatan. Jadi, sifat kedaulatan terbagi menjadi 4, yaitu asli, permanen, tunggal, dan absolut. Asli di sini yang artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Dan permanen artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara, tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti. Yang ketiga, tunggal. Artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Keempat, tidak terbatas. Artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Sebab yang ketiga, teori kedaulatan. Teori kedaulatan yang pertama kita membahas kedaulatan Tuhan, yakni teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah. Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu, atau yang disebut dengan causa prima. Kedua, kedaulatan raja. Pada abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Seorang raja bahkan tidak perlu mentaati hukum moral agama. Justru karena statusnya sebagai
representasi atau wakil Tuhan di dunia. Maka pada saat itu kekuasaan raja berupa tirani bagi rakyatnya. Ketiga, kedaulatan negara. Teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersama dengan berdirinya suatu negara. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara dan diabadikan kepada kepentingan negara. Kedaulatan hukum. Berdasarkan pemikiran teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang membimbing kekuasaan pemerintah. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Hukum bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Yang terakhir, kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Nah, di sini merupakan gambar dari tata cara pemungutan suara. Apakah jelas? Jelas ya. Di sini terdapat ada nomor-nomor pemungutan tata cara pemungutan suara. Yang pertama itu dijelaskan pemilih datang ke TPS yang sudah ditentukan dan mengisi pencatatan kehadiran. Arah panah yang nomor 2, pemilih menunggu sebentar sebelum mendapatkan kertas suara. Yang ketiga, menunjukkan panah bahwa pemilih mendapatkan kertas suara di meja ketua KPS dan anggotanya. Arah panah yang keempat menunjukkan bahwa pemilih menuju tempat bilik suara untuk mencoblos kertas suara sesuai dengan pilihannya. Arah yang kelima, setelah mencoblos, kertas suara dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan. Yang keenam, dari gambar yang keenam, terdapat pemilih mencelupkan jari kelingking untuk melihatkan jika sudah menandakan bahwa pemilih sudah memilih. Yang ketujuh, pemilih dapat meninggalkan TPS. Dari gambar tersebut merupakan tata cara pemungutan suara. Ya anak-anak. Nah, berikut merupakan contoh gambar pemungutan suara atau pilkada waktu 2020. Sudah terlihat kan di gambarnya menggunakan atribut yang pada waktu itu kita di Indonesia terkena wabah COVID-19. Jadi masih melakukan kegiatan pilkada. Itu. Sekian untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu harap materi yang dapat Ibu sampaikan jelas. Jika kurang jelas atau masih bingung dari penjelasan yang Ibu sampaikan hari ini, bisa menanyakan melalui via WhatsApp group. Dan untuk tugas diskusi yang telah Ibu sampaikan nanti akan Ibu share lewat WhatsApp group juga. Sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.